Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Aziza Hyurendani. Saya dari kelas 3B dari prodi D4 Anestesiologi. Hari ini saya ingin mempresentasikan mengenai safety sign dari mata kuliah K3. Agenda hari ini yang saya akan presentasikan adalah yang pertama, definisi safety sign, yang kedua ada sejarah singkat safety sign, ketiga klasifikasi safety sign, yang keempat ada manfaat safety sign, kelima ada landasan hukum safety sign, keenam standar rambu safety sign, ketujuh petunjuk maaf ketujuh petunjuk pemasangan rambu, dan kedelapan ada pedoman umum rambu keselamatan. Jadi ada 8 topik yang hari ini yang akan saya sampaikan. Yang pertama kita akan membahas definisi safety sign. Yang definisi yang saya tahu adalah ada dua. Safety sign atau tanda keselamatan. Safety sign itu adalah sebuah tanda keselamatan gitu, atau rambu-rambu keselamatan pada kesehatan atau kerja. Safety sign adalah sebuah media visual berupa gambar untuk ditempatkan di area kerja yang memuat pesan-pesan agar setiap karyawan atau nakes ataupun tenaga kesehatan memperhatikan aspek-aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Safety sign pun juga punya sejarah. Sejarah pertama safety sign yaitu sejarah singkatnya saja. Pada saat terjadi Perang Dunia Kedua, sedikit catatan riwayat tentang keselamatan dan kesehatan industri kerja. Karena waktu itu masih dalam situasi perang hingga banyak industri yang berhenti beroperasi, semenjak zaman kemerdekaan riwayat keselamatan kerja berkembang sama dengan dinamika bangsa Indonesia. Beberapa waktu setelah proklamasi Undang-Undang Kerja Saat Kerja serta Undang-Undang Kecelakaan khususnya tersangkut permasalahan kompensasi mulai dibuat. Di tahun 1957 didirikanlah Instansi Kesehatan serta Keselamatan Kerja. Sedangkan di tahun 1970 Undang-Undang Nomor 1 mengenai Keselamatan Kerja dibuat. Undang-undang ini sendiri dibuat jadi alternatif Veilig-Heitz Reglement tahun 1920. Sejarah selanjutnya pada tahun 1969 berdirilah Ikatan Higien Perusahaan, Kesehatan serta Keselamatan Kerja, serta di tahun 1969 dibuat Laboratorium Keselamatan Kerja. Beralih kita ke klasifikasi safety sign. Klasifikasi safety sign itu ada tiga bagian, yaitu yang pertama adalah perintah yang berisi larangan dan kewajiban. Yang kedua ada waspada yang berisi 3 hal: bahaya, peringatan, dan perhatian. Yang ketiga ada suatu informasi. Informasi menurut klasifikasi safety sign itu sangat penting karena informasi itu yang salah satu yang bisa menyerap ke segala karyawan atau nakes. Selanjutnya ada manfaat safety sign. Manfaat safety sign sendiri penting dan itu ada 6 hal. Yang pertama adalah menarik perhatian terhadap adanya kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi orang-orang tuh tertarik, oh iya, bahwa penting adanya keselamatan ataupun rambu safety sign itu penting gitu. Yang kedua ada menunjukkan adanya potensi bahaya yang mungkin tidak terlihat. Jadi kita banyak sekali tidak tahu bahaya ke depannya itu seperti apa. Di depan akan terjadi apa kita mungkin tidak tahu. Jadi adanya safety sign atau rambu keselamatan ini bisa berfungsi mengingatkan. Jadi sehingga kita bisa menghindari bahaya tersebut. Yang ketiga ada menyediakan informasi umum dan memberikan pengarahan. Ya, karena safety sign ini tersebar dimanapun, jadi bisa memberikan pengarahan secara tidak langsung. Yang keempat mengingatkan para karyawan di mana harus menggunakan peralatan perlindungan diri. Nah, ini penting banget untuk tenaga medis atau tenaga kesehatan untuk memakai APD atau alat perlindungan diri yang sudah disediakan di rumah sakit tersebut. Seperti pada saat pandemi COVID ini, kita penting banget karena virus itu sangat mematikan katanya. Itu penting sekali untuk melindungi diri dari virus tersebut dengan memakai APD.
ya yang terdiri dari masker, kacamata, terus baju pelindung juga. Jangan lupa untuk juga tetap menjaga hand hygiene. Yang kelima ada mengindikasi di mana peralatan darurat keselamatan berada. Yang keenam juga memberikan peringatan waspada terhadap beberapa tindakan atau perilaku yang tidak diperbolehkan. Jadi banyak hal yang tidak diperbolehkan atau tidak berguna itu diberi peringatan oleh safety sign sendiri karena sudah ada rambu-rambunya. Berlanjut, safety sign juga ada landasan hukumnya. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 14B yang berbunyi memasang di dalam tempat kerja yang dipimpinnya semua gambar keselamatan kerja yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Itu hukum pertama. Yang kedua ada hukum kedua nih. Ya dari Permenaker nomor 05/MEN/1996 tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja kriteria audit 6.4.4 yang berbunyi rambu-rambu mengenai keselamatan dan tanda pintu darurat harus dipasang sesuai dengan standar dan pedoman. Jadi safety sign sudah memiliki landasan hukum dan jika seseorang melanggar safety sign itu sendiri atau tidak mematuhi bahkan sengaja tidak melakukan safety sign itu maka ada landasan hukum tersendiri. Gitu, seperti itu. Dilanjutkan lagi ke standar rambu safety sign. Yang pertama, standar ini maksudnya adalah yang bertanggung jawab juga standar dari standarisasinya. Yang pertama ada dari ANSI standard, yang kedua ada ISO standard, yang ketiga ada British standard, yang keempat ada Hazmat dan NVPA standard, yang keempat adalah peraturan Menteri Lingkungan Hidup. Ini penting karena Menteri Lingkungan Hidup pasti memiliki untuk menyuruh menyebarkan semua safety sign gitu di segala tempat kerja. Yang keenam ada rambu lalu lintas, yang ketujuh ada MO standar. Setelah itu ditunjukkan melaju ke petunjuk pemasangan rambu. Petunjuknya banyak, lumayan, ada 8. Yang pertama, rambu-rambu harus terlihat jelas ditempatkan pada jarak pandang dan tidak tertutup atau tidak tersembunyi. Jadi untuk pada nakes gitu, untuk tenaga kesehatan yang biasa di rumah sakit, puskesmas dan lain-lain, bahkan pabrik pun, rambu-rambu itu harus terlihat jelas, bahkan lebih besar tuh lebih baik gitu, agar semua karyawan bahkan tenaga medis melihat bahwasanya safety sign itu sangat penting gitu untuk perlindungan diri. Yang kedua, kondisikan rambu-rambu dengan penerangan yang baik. Siapkan yang berada di area kerja harus bisa membaca rambu dengan mudah dan mengenali warna keselamatannya. Jadi banyak sekali seperti tanda keselamatan gitu ya, kayak tangga darurat. Itu harus mempunyai label yang besar agar orang-orang tuh melihat oh ini tangga darurat seperti itu. Terus juga ada misalnya dilarang masuk atau ini gas berbahaya, harus banyak tulisan-tulisan besar yang terlihat secara jelas agar orang tuh melihat bahwasanya itu tidak diperbolehkan dipegang atau tidak diperbolehkan dipermainin gitu. Untuk orang-orang yang berada di rumah sakit, kadang-kadang ada beberapa suka usil juga. Untuk tenaga medis juga harus memberitahu bahwasanya itu harus ada yang harus dilakukan dan ada yang harus tidak dilakukan. Yang ketiga ada pencahayaan juga harus membuat bahaya yang akan ditonjolkan menjadi terlihat dengan jelas. Pencahayaan juga harus cukup. Jadi pencahayaan itu sangat, kalau redup, kalau gelap tidak terlihat dong rambu-rambu atau safety sign yang tertempel di beberapa sudut rumah sakit ataupun ke tempat kerja. Yang keempat ada siapapun yang ada di area kerja harus memiliki waktu yang cukup untuk membaca pesan yang disampaikan dan melakukan tindakan yang diperlukan untuk menjaga keselamatan.
Jadi semua nakes ataupun semua tenaga kerja harus memiliki kesempatan membaca bahwa itu hal yang penting dilakukan atau tidak penting dilakukan. Yang kelima, ada posisikan rambu-rambu yang berhubungan bersebelahan tetapi jangan menempatkan lebih dari 4 rambu dalam area yang sama. Jadi yang berhubungan bersebelahan saja tempatnya, yang tidak bisa secara terpisah. Yang keenam, pisahkan rambu-rambu yang tidak berhubungan. Yang ketujuh, pastikan bahwa rambu-rambu mengarah terlihat dari semua arah, termasuk panah arah pada rambu keluar di saat arah tidak jelas atau membingungkan. Rambu arah harus ditempatkan secara berurutan sehingga rute yang dilalui selalu jelas. Yang ke-8 terakhir, ada rambu-rambu yang di atap harus berjarak 2,2 meter dari lantai. Jadi biasa ada rambu-rambu di atas itu harus berjarak 2,2 meter, karena kalau tidak 2,2 meter mungkin kalau 3 mungkin agak nggak kelihatan kali ya. Jadi harus sesuai berjarak 2,2 meter. Ya, dilanjutkan ada pedoman umum rambu keselamatan. Pedoman umum itu ada yang pertama ada warna, simbol, dan tulisan. Seperti kita lihat yang ada di dalam gambar, itu kalau warna, simbol, dan tulisan ada warna keselamatan, warna kontra, simbol atau tulisan, dan ada maknanya. Kalau merah, warna keselamatan merah, simbol atau tulisan putih, itu bermakna larangan dan pemadam api. Kalau kuning hitam, perhatian, waspada atau potensi beresikonya bahaya. Hijau putih, zona aman, pertolongan pertama. Kalau biru putih, wajib ditaati. Putih hitam, informasi umum. Nah, yang kedua ada bentuk geometri dan maksudnya. Jadi kalau ada tanda lingkaran itu berarti maksudnya adalah tanda perintah, yang itu sebagai lingkaran yang menghindari perintah yang harus mengindikasikan perintah yang harus ditaati. Kalau segitiga itu adalah tanda waspada. Tanda waspada mengindikasikan perhatian dan bahaya gitu. Jadi kalau ada tanda segitiga berarti itu adalah tanda perhatian untuk adanya bahaya gitu. Yang ada tanda kotak berarti tanda sebuah informasi. Kita lanjutkan. Ada beberapa contoh gambar lainnya seperti yang ada di gambar ini. Ada lingkaran, segitiga, dan kotak. Ada lingkaran merah putih, ada biru gitu. Ada waspada kuning hitam, ada hijau, ada kotak hijau, ada kotak merah, dan kotak hitam putih. Itu berisi semua bermakna ada larangan, kewajiban, waspada, dan lain-lain. Yang selanjutnya ini ada gambar juga peringatan akan bahaya bahan yang mudah terbakar, bahan mudah meledak, bahan beracun, bahan kimia keras. Ini terletak biasanya pada laboratorium, karena biasa laboratorium memiliki bahan beracun, bahan yang mudah terbakar. Jadi harus ada seperti ini agar tidak sembarangan menempati bahan-bahan tersebut. Ini seperti ini daur ulang yang bahan pakai beberapa kali, ini harus diperhatikan, sangat penting juga. Ini juga seperti ini. Kalau di rumah sakit harus menggunakan APD juga, terus ada jalan keluar, lari keluar, tidak boleh merokok dan segala macam di sini ada. Dan terima kasih, semoga informasi ini membantu. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga informasi ini banyak membantu kalian. Dadah.